masuk ke sisi untuk pertanyaan bagaimana perannya para milenial, para pemuda milenial, dan apa yang harus dilakukan para pemuda-pemudi milenial yang dan perlu kita tanyakan kepada Ustadz kita bagaimana peranan para nabi dan para sahabat dahulu di masa-masa mudanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi warahmatullahi rabbil wabarakatuh. alamin. Nabi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Ikhwati fillah, dimanapun berada, wabil khusus pemuda pemudi milenial yang pada hari ini kita sering sering mendengar istilah apa itu zaman now yang sering kali menggema di telinga-telinga kita, yang pada saat ini sering juga kita dengar khususnya di Indonesia. Kendati demikian, istilah zaman now yang yang sering ditayangkan berulang-ulang di hadapan kita. Jadi sebelum kita pertanyakan peran-peran para pemuda atau pemudi di zaman milenial ini, ya saya dari Hijrah Community Saddam Mulyadi dan bersama guru kita Dr. Saproni LCMED. Ya, apa kabar Ustaz? Sehat, Ustaz? Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Ya, Sehat selalu. sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelum kita masuk ke sisi untuk pertanyaan bagaimana perannya para milenial, para pemuda milenial, dan apa yang harus dilakukan para pemuda-pemudi milenial yang dan perlu kita tanyakan kepada Ustadz kita bagaimana peranan para nabi dan para sahabat dahulu di masa-masa mudanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk peranan para nabi dan sahabatnya di zaman ataupun di masa-masa mudanya, Ustaz? Eh, para nabi tentu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah dari kaumnya di tengah-tengah permasalahan-permasalahan kejahiliahan yang eh, ada di umat para nabi. Ya, permasalahan-permasalahan yang ada di kaum para nabi tersebut adalah permasalahan-permasalahan akhlak, permasalahan kehidupan, permasalahan keluarga, permasalahan kemasyarakatan, dan seluruh permasalahan-permasalahan yang muaranya adalah karena rusaknya akidah. Ya, karena rusaknya akidah. Oleh karenanya peran para nabi tentu sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan adalah membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ajarannya ya diperkenalkan kepada umatnya, dan ketika kemudian mereka mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya mereka akan mengetahui tentang apa yang harus mereka lakukan, dan mereka juga mengetahui tentang hakikat kehidupan ini, dan begitulah ajaran para nabi yang disampaikan kepada umatnya. Dan terkait dengan para pengikutnya, tentu setiap nabi mempunyai pengikut. Ada pengikutnya yang sedikit, ada pengikutnya yang banyak, dan ada pengikutnya yang sangat banyak sekali.
Dan para pengikutnya ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian mengikuti jejak perjuangan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Dan para sahabatnya bagaimana mereka berperan dalam untuk memperjuangkan atau mempertahankan ataupun nilai-nilai Islam ataupun negara mereka pada masa itu, Ustaz. Tentu orang-orang yang beriman ya, para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dengan kecintaannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti semua ajarannya dan mengajarkan ajaran ini dari generasi ke generasi. Ya, proses tauris atau proses pewarisan ajaran ini dari generasi ke generasi adalah merupakan kunci. Ya, jadi dari sahabat mereka mengajarkan ajaran Islam ini kepada putra-putrinya, dan begitu selanjutnya mereka mengajarkan kepada generasi selanjutnya dan generasi selanjutnya. Dengan proses dakwah dan proses mewariskan ajaran agama ini, maka inilah kunci keberlangsungan ajaran Allah Subhanahu wa taala sampai dengan Islam sampai kepada kita. Ini berkat perjuangan para sahabat Rasul ya, yang membawa ajaran Islam dan kemudian mereka mengajarkannya kepada generasi selanjutnya sampai kepada kita. Oleh karenanya Islam yang sampai kepada kita ini adalah merupakan hasil dari perjuangan panjang. Nah, tugas selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa kita termasuk orang-orang yang memegang ajaran agama dengan kuat, dan juga selain itu kita mempunyai tugas bagaimana mewariskan agama ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan kepada generasi-generasi kita. Sebab dia di zaman ini, akhir-akhir zaman ini, Ustaz, banyak dia pemuda dan ya khususnya para pemuda lah, Ustaz. Dia banyak kita dicekot apa namanya, sering dikotori citra para pemuda yang harusnya banyak berkreativitas ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk kemajuan atau untuk masa depannya ke depan. Tetapi banyak sekarang yang malah yang kita harapkan kemajuan itu malah jauh dari harapan kita, Ustaz. Betul. Jadi bagaimana menurut Ustaz solusinya ataupun peranan para pemuda di zaman milenial ini, Ustaz? Oke. Memang pemuda ini merupakan tonggak dari semua perjuangan. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan beberapa kata secara spesifik kata pemuda. Contohnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika kaum Nabi Ibrahim pergi ke lapangan, ke alun-alun untuk mengadakan satu kegiatan besar. Kemudian Nabi Ibrahim dengan sembunyi-sembunyi tidak mengikuti acara tersebut, dan kemudian malah menuju ke tempat peribadatan mereka dan kemudian menghancurkan patung-patung ini. Nah kemudian ketika kemudian Namrud dan para penyembah berhala ini pulang, mereka terkaget ketika melihat patung-patung ini sudah berserakan, kecuali satu patung besar yang di lehernya dikalungi kapak. Namun tidak ada satupun yang mengetahui kecuali ada satu orang pada saat itu yang mengetahui siapa yang masuk ke situ. Ya. Dan disebutkan di dalam Al-Quran dan direkam di dalam Al-Quran
eh, seorang ini menyebutkan bahwa yang datang adalah fatan, seorang pemuda yang namanya Ibrahim. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Ibrahim ini disebut oleh orang yang menjadi saksi mata penghancuran berhala-berhala ini dengan sebutan pemuda. Ya. Nah, ini memberikan gambaran tersendiri tentang bagaimana peran pemuda seharusnya mereka adalah orang-orang yang tidak sekedar mengikuti arus, tapi mereka adalah orang-orang yang memang harus membuat arus. Jadi, kadang kita sekarang melihat betapa banyak para pemuda yang mereka tidak mampu membuat arus. Pertanyaannya adalah, kenapa para pemuda tidak mampu membuat arus? Karena mereka tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. Oh. Ya. Oleh karenanya, kita lihat contohnya Nabi Ibrahim. Dia mempunyai tujuan hidup yang jelas. Ia mempunyai prinsip hidup yang jelas. Ia mempunyai pandangan bahwa berhala itu adalah sesuatu kebodohan. Bagaimana orang-orang yang berakal ini kemudian membuat berhala dari patung atau dari batu, kemudian mereka ukir sendiri, dan kemudian mereka sembah dan mereka agungkan. Ini adalah bentuk kebodohan yang nyata. Jadi pemuda yang namanya Ibrahim ini adalah pemuda yang memberontak. Jadi pemuda ini selalu mereka adalah orang-orang yang mempunyai karakteristik memberontak sebenarnya. Sikap memberontak inilah yang kemudian apabila para pemuda ini mempunyai arah hidup yang jelas, maka pemberontakan para pemuda atau disebut dengan membawa arus ya adalah merupakan tonggak perubahan. Ya. Nah, akan tetapi banyak juga pemuda-pemuda seumuran Ibrahim pada saat itu. Tetapi mereka karena tidak mempunyai arah hidup yang jelas, cara pandang hidup yang jelas, mereka larut. Mereka hingar-bingur mengikuti hingar-bingar keramaian, mengikuti arus dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian bisa kita ambil satu pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa namanya pemuda, dia adalah orang yang mempunyai karakteristik berdiri tegak dan ia harus membawa arus dan ia menjadi tonggak perubahan. Kisah ini pun bisa kita lihat contohnya mirip ya dengan kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi mereka adalah para pemuda. Innahum fityatun. Mereka adalah para pemuda. Amanu birabbihim, beriman kepada Tuhan mereka. Jadi, disebutkan bahwa Ashabul Kahfi ini adalah para pemuda. Tapi para pemuda yang bagaimana? Para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka membawa prinsip. Kalau Bang Sadam mengikuti tentang kisah Ashabul Kahfi, mereka ini bukan orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan, tapi mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di kerajaan pada saat itu. Akan tetapi, apalah manfaat dari harta, apalah manfaat dari kedudukan, apalah manfaat dari jabatan, bahwa namanya pemuda, mereka adalah orang-orang yang membawa prinsip yang kokoh. Selama prinsip idealitas dan idealismenya tidak tegak, maka mereka pasti akan melawan tirani. Nah, ini adalah karakter-karakter pemuda. Kalau kita ingin mencoba meresapi dan menghayati tentang para pemuda, kisah-kisah di dalam Al-Quran telah sangat kaya sekali memberikan khazanah kepada kita bagaimana para pemuda sekarang harus mengambil sikap dan berkiprah. Ya. Apa yang terjadi dengan Ashabul Kahfi? Yang terjadi dengan Ashabul Kahfi, mereka dikejar. Tak takut mereka dengan kematian. Mereka bersembunyi dalam gua. Dalam rangka apa? Dalam rangka mereka menyelamatkan agama. Ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah tidurkan mereka selama 300 tahun atau lebih. Ya.
dan mereka kemudian menjadi mukjizat dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa makan, tanpa minum. Nah, ini merupakan mukjizat, ya. Merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun saya ingin garis bawahi bahwa Ashabul Kahfi ini bukanlah suyuh, bukanlah orang-orang tua, bukanlah orang-orang yang kemudian eh, telah telah larut atau telah telah menjalani kehidupan, nggak banyak pengalaman. Mereka adalah para pemuda karena jelas Quran menyebutkan innahum fityatun, mereka sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda. Para pemuda, betul-betul para pemuda. Jadi apa yang bisa kita garis bawahi di sini? Yang bisa kita garis bawahi di sini adalah para pemuda, mereka memegang idealisme, mereka memegang semangat, mereka harus mempunyai arah hidup yang jelas sehingga mereka akan membawa arus, bukan larut dalam arus yang ada. Begitu ya, Ustaz. Jadi di saat ini banyak moral-moral para pemuda yang kita lihat, ataupun semakin canggihnya teknologi, yang adanya WA, yang adanya media-media Facebook. Jadi malah kita lihat, Ustaz, para pemuda ini sering dihabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, Ustaz. Jadi untuk solusi untuk kedepannya, bagaimana peran pemuda untuk menyikapi ini agar bisa untuk mencapai harapan para pemuda Islam khususnya, Ustaz. Ya. Untuk menggapai gimana tercapainya Islam menjadi pemimpin peradaban di dunia, Ustaz. Ya. Memang satu tantangan sendiri. Ya. Ini adanya media sosial, adanya internet. Ini tidak bisa kita salahkan. Akan tetapi ini adalah perkembangan zaman. Jadi perkembangan zaman yang memang tidak bisa kita hindari. Kita tidak mengatakan bahwa internet, adanya media sosial dan lain sebagainya itu adalah buruk. Tidak, dia adalah netral, sifatnya netral. Dia adalah tuntutan zaman. Memang tuntutan zaman sekarang, zaman internet. Semua orang terhubung dalam satu jaringan, bisa berkomunikasi dengan sangat mudah, ya. Bisa mengetahui perkembangan, bisa mengetahui apa yang terjadi, bisa berkomunikasi dengan sangat mudah dan sebagainya. Ini sifatnya netral. Maksud sifat netral ini adalah tergantung bagaimana kita memanfaatkan ini. Ya, kita memanfaatkan ini. Sama di zaman dahulu contohnya. Zaman di mana orang mengetahui ada senjata yang namanya pedang. Itu tuntutan zaman pada saat itu. Ada orang yang menjadikan pedang untuk membela kebenaran, menegakkan keadilan. Ada yang menjadikan pedang pada saat itu untuk sarana merampok, membunuh, menakut-nakuti orang, menteror orang. Nah, sekarang ini zaman seperti ini. Nah, bagaimana sikap para pemuda Islam, ya, khusus contohnya pemuda-pemuda yang terhimpun di HC, contohnya Hijrah Community, contohnya, menjadikan ini semuanya bukan sebagai ancaman, tapi sebagai tantangan. Beda antara ancaman ini konotasinya pesimis. Jadi orang takut tidak ada ancaman. Bukan. Tapi itu adalah tantangan. Jadi para pemuda seharusnya mempunyai sikap dia berselancar di ada masalah, dia berselancar di atas masalah dan bagaimana ia mampu menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, yang dituntut sekarang ini adalah bagaimana para pemuda Islam
menjadikan sarana-sarana seperti eh, HP. HP, smartphone, kemudian internet, jaringan yang menghubungkan orang, ya, lintas umur dan lain sebagainya, diajikan sebagai sarana untuk orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat banyak pemuda-pemuda yang kemudian mereka larut, mereka malah lupa dengan agama, mereka lupa dengan hakikat kehidupan, mereka menikmati dengan apa namanya? Ini semuanya sehingga mereka lalai dengan akhirat dan sebagainya. Bagaimana para pemuda sekarang ini mengambil peran, mengambil peran berdakwah melalui media-media seperti ini. Ya kan? Iya, Ustaz. Nah, ya. Toh hidayah itu milik Allah. Cuman kita tidak ingin, contohnya kita sudah berada di zaman zaman yang seperti Bang Sadam sebutkan tadi, namun dakwah kita masih belum beradaptasi dan tidak diterima oleh mereka, contohnya itu yang kita salah. Artinya kita dakwah masih konvensional. Ya, gimana? Itu tentu tidak update dakwahnya. Maka semua sarana-sarana yang baik itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengenalkan Allah kepada manusia. Kalaulah ini, kalaulah ada nabi setelah Nabi Muhammad dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad tentu, maka mereka menggunakan peradaban di zamannya. Pasti mereka akan menggunakan media sosial para nabi ini, gitu. Ya kan? Nah, nah disinilah sebagai tantangan. Seharusnya umat Islam, ia memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Semua perubahan-perubahan ini seharusnya umat Islamlah yang mengendalikan. Namun memang kenyataannya sekarang ini umat Islam sebagai pengikut. Itu menjadi problem. Jadi umat Islam hanya mengikuti saja, mengikuti tren, mengikuti apa semua. Seharusnya dialah yang menjadi tren. Umat Islam menjadi tren. Nah, itu seharusnya. Ya sama ketika di zaman Rasulullah SAW sebelum wafat, ya, Islam menjadi tren. Jadi orang kalau nggak masuk Islam nggak tren gitu. Makanya dalam Quran disebutkan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Kenapa? Karena tren. Kalau nggak Islam nggak tren tuh. Ya kan? Sekarang ini kalau nggak nonton film Korea nggak tren. Nah, itu kan problem. Bagaimana merubah tren para pemuda ini? Nah, inilah peran generasi-generasi muda Islam sekarang ini mengambil peran melalui media-media sosial, ya, menyebarkan dakwah melalui sarana-sarana yang bisa diterima. Sekarang contoh ya, mohon maaf ya, mengajak anak muda untuk hadir tablik akbar, itu kan agak berat. Anak-anak muda ini menganggap bahwa masjid itu milik orang tua, dan itu nggak bisa dipaksa, memang itu begitu. Seolah-olah bahwa masjid ini bukan tempat mereka. Jadi mereka menganggap rumah mereka di mana? Di kafe, mereka, rumah mereka di, ya nggak apa-apa, tidak bisa dipaksakan. Tapi bagaimana agar Islam ini masuk ke kafe-kafe, masuk ke video-video, masuk ke YouTube, masuk ke mana, sehingga menjadi tren, ya kan? Sekarang ini televisi sudah tidak lagi banyak diminati. Orang, contohnya ya, sekarang TV itu orang mengikuti acara orang lain itu. Nah, dengan adanya YouTube, dengan adanya apa semua dan sebagainya, orang mengikuti apa yang ia inginkan.
Sekarang kalau di televisi contohnya, orang mau mendengarkan ceramah, orang apa, nunggu jadwal dari. Kalau dengan YouTube, sekarang mau ceramah, oke, nonton film. Sekarang mau mendengarkan, melihat eh, apa namanya tayangan ini, mau melihat ini. Jadi dia yang memprogramkan sendiri. Nah, sekarang itu kenyataannya seperti itu. Jadi bagaimana sekarang peran pemuda-pemuda Islam itu mengambil dan menjadikan sarana-sarana ini sebagai sarana-sarana untuk betul-betul mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sarana yang dikenal oleh mereka. Dengan sarana yang paling familiar dengan mereka. Nah, kalau semuanya ini sudah kita optimalkan dan kita lakukan, ya masalah hidayah urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi kalau kita sudah melakukan optimal apa yang bisa kita lakukan, kemudian kok belum ada orang mendapat hidayah, itu urusan Allah. Ya, urusan Allah. Karena innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Jadi artinya para pemuda ini harus bijak juga untuk mengajak para saudara-saudara yang lain ya Ustaz ya. Oh iya, ya. Jadi dakwah itu sebenarnya apa ya? Dakwah itu sebenarnya kan mengajak. Apa yang diajak hati. Jadi mengajak orang dengan sentuhan hati, bukan dengan paksaan. Karena Islam itu sendiri bukan paksaan. Dasarnya Islam itu bukan paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Fungsi tugas kita ini apa sih? Ya berdakwah, mengajak orang. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Ya, mengajak. Jadi mengajak itu ya tanpa ada paksaan. Jadi orang itu merasa tenang dalam memilih. Ya. Dan malah menjadi sesuatu yang dilarang dalam agama ketika orang terpaksa memilih Islam. Oh, itu malah buruk. Itu buruk. Orang terpaksa memilih Islam. Oh, itu buruk. Islam itu harus diterima dengan lapang dada, dengan pilihannya. Jadi bagaimana Islam itu ditawarkan dengan cara yang bisa diterima oleh hati. Harus kita cari juga ini ya Ustaz ya. Harus kita cari gimana cara untuk melunakkan biar Oh, ya. orang-orang lebih suka dengan cara otomatis gitu ya Ustaz ya. Jadi anak muda mendakwai anak muda dengan anak muda Iya, atau dengan cara anak muda. iya. Tapi tentu dalam ilmu dakwah ya, ketika membahas tentang masalah sarana, eh, sarana itu wasailu dakwah, sarana dakwah itu memang harus sarana yang tidak bertentangan dengan agama. Ya, tidak bertentangan dengan agama. Contoh, yang bertentangan dengan agama gimana? Oh iya, dia minum minuman keras. Oh, kita minum minuman keras lah biar 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 friend dulu baru kita ajak dia. Wah, ini sarana salah. Malah lebih terikut Oh di iya. Oh, kita nggak merokok contohnya, dia merokok, oh kita ikut merokok contohnya. Nggak begitu, itu sarana yang tidak tepat. Tapi apa keinginan mereka dan sebagainya? Ya bercampur dengan mereka tapi ada batasan-batasannya. Ngobrol apa semua dan sebagainya. Jangan sampai orang-orang itu kemudian mengambil jarak dengan kita. Kalau mereka mengambil jarak karena kesolehan kita, karena kita pakai peci, karena kita apa semua dan sebagainya, malah jadi biasa saja, biasa saja. Selama kita tidak meleburkan diri pada perbuatan maksiat itu. baik Ustaz.
Ini terakhir sekalian untuk closing Ustaz. Apa pesan-pesan untuk para pemuda yang harus trik ataupun tips-tipsnya Ustaz untuk lebih baik lagi untuk kedepannya Ustaz? Oke, jadi pemuda-pemuda Islam ini harus bersyukur kepada Allah karena mereka termasuk bagian dari syabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi ada keutamaan tersendiri ketika para pemuda ini sedari awal dia menerima Islam pada saat muda. Meskipun juga banyak orang yang menerima Islam pada saat tua. Ya. Dia bagus juga. Yang penting semuanya. Tapi ada keutamaan tersendiri ketika anak muda dia adalah orang yang menerima dakwah Islam ini dengan baik. Mempunyai semangat, semangatnya diarahkan, tidak larut pada lumpur maksiat, tidak harus mengisi masa lalunya dengan berbagai macam dosa dan sebagainya. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang masa lalunya atau pada masa mudanya mereka gunakan untuk kebaikan, mereka masuk pada kategori salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Siapa mereka? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang tumbuh berkembang dengan ibadah kepada Allah. Nah, jadi ada keutamaan sendiri. Meskipun dia sampai tua tapi dia masa mudanya bagus. Ini menjadi salah satu sebab dia akan mendapatkan naungan. Ya. Apapun Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Untuk motivasi apalagi kaula muda yang sudah berhijrah biar agar dia lebih kokoh lagi Ustaz. Soalnya kita banyak juga jumpai di luar sana Ustaz. Ada kawan-kawan kita dia udah berhijrah. Ketika dia berhijrah belum mengenah yang di hatinya, dia kembali lagi Ustaz ke hal-hal yang dilarang ataupun hal-hal yang tak bermanfaat, malah meninggalkan suruh-suruhan Allah itu Ustaz. Apa motivasinya wabil khusus ke hijrah community ini Ustaz? Kita saudara-saudara yang mungkin ada yang terkadang udah naik imannya, ada yang lagi turun imannya Ustaz. Mohon motivasinya Ustaz. Iman naik, iman turun itu memang di luar kendali manusia. Yang kita bisa lakukan adalah berupaya. Kemudian ada orang semangat, kemudian dia lemah, kemudian dia ingin hijrah, kemudian kembali, ya kalau bahasa orang yang angsur-angsur, tak perlu dipaksakan betul ya. Dibikin enjoy saja Islam. Islam ini kita bikin enjoy saja. Ya. Sekarang semangat, besok lemah. Ya sudah kita ajak lagi, kayak gitu. Nggak usah terlalu baperan betul. Wah ini sudah hijrah kok kemudian kembali lagi ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting ikatan, yang penting jangan sampai keluar agama saja. Kalau sampai keluar agama, murtad itu udah batasan. Tapi selama dia masih punya Tuhan Allah, masih meyakini Rasul sebagai nabinya, kemudian ia bermaksiat lain sebagainya, ya tugas kita menasehati pelan-pelan. Ya. Toh kita pun tak ada yang tidak ada di dunia ini yang bisa menjamin. Kemudian orang yang hijrah kemudian kembali kepada masa lalunya dan kemudian dia mati dalam keadaan itu kan nggak ada bisa menjamin. Kemudian kita sudah hijrah, kemudian kita istiqomah, kita pun tak bisa menjamin bahwa kita mati dalam keadaan baik. Itu rahasia kehidupan. Rahasia kehidupan. Yang penting kita saling nasihat menasihati. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah semangat hijrahnya dan sebagainya,
Ini belum cukup. Islam belum cukup hanya dengan semangat, tapi ia harus berguru. Ia harus mempunyai guru. Ia harus semangat juga mencari ilmu. Karena orang dalam berislam ketika bermodalkan semangat saja, maka kadangkala kehancuran yang akan dilakukan. Karena ilmunya tidak ada. Maka penting berguru, mengikuti ulama-ulama, mengikuti orang-orang yang mempunyai ilmu sehingga jalannya menjadi terarah, jalannya menjadi terpandu, jalannya menjadi lurus. Ya. Kemudian untuk kawan-kawan di Hijrah Community, jadikan komunitas ini sebagai sarana amal baik. Kita memberikan, mengajak, menjadikan komunitas ini sebagai komunitas yang menyenangkan, komunitas yang menggairahkan, komunitas yang menjadikan orang semangat beribadah, semangat mencari ilmu, semangat berguru, semangat menerapkan Islam. Nah, itu. Saya kira itu pesan saya. Alhamdulillah. Sekalian, alhamdulillah kita udah dengar bincang-bincang kita dengan Ustadz kita. Alhamdulillah Ustadz sudah memberikan ilmu ataupun semoga menambah wawasan wabil khusus untuk anak pribadi Ustadz dan para saudara-saudara kita yang ada di luar sana Ustadz. Jadi ini pesan singkat anak pribadi untuk saudara-saudara kita, mari jangan lelah dan selalu berusaha untuk istiqomah untuk dalam kebaikan. Jadi mari kita tunjukkan bahwa kita mampu. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.